Buka nih, Pak Ketut. Udah, Ibu Nini aja, udah yang sudah familiar. Ayo, bismillah. Pinter ngelaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya nih? Alhamdulillah. Tetap dahsyat luar biasa. Pak Fahri mah semangat terus ya. Ya Allah. Pagi, siang, sore, malam. Dan Ustadz juga siap menggantikan siapapun yang tidak bisa mengisi kajian, Ustadz yang Insya Allah. Kita selalu doakan Ustadz sehat ya. Amin. Supaya bisa syiar terus. Amin. Iya. Pagi ini kita berkumpul untuk belajar kembali kitab Asilah Bayaniyah, yang mana kita sudah sampai di bahasan 79 kemarin, dan kita lanjutkan pagi ini di bahasan nomor 80. Sudah siapkah teman-teman semuanya? Insya Allah. Baik. Kalau begitu kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita dikumpulkan dalam satu forum yang semuanya kita niatkan karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada kitab sucinya, kepada Rasulnya. Kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu kita siap untuk mentaati apa yang Ia titahkan dan perintahkan kepada kita. Kita siap insya Allah dengan memohon kekuatan darinya, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuat, untuk dapat menghindari dari segala perbuatan yang tidak Allah ridhai, perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilai pahala di sisinya. Kita ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita, sebagai suri tauladan yang paling baik buat kita. Siapapun kita, suri tauladan ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar Al-Quran ini menjadi bagian dari isi hati kita, dari akal kita, dari otak kita, dari cara berpikir kita. Kita minta kepada Allah agar Quran ini dapat menuntut, agar kita ini bisa mengikuti Al-Quran, diberi kemampuan untuk melaksanakan, menerapkan apa saja yang Allah perintahkan di dalam kitab sucinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini akan masuk di bahasan yang ke-80. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha mulia, maha tinggi Allah, fi surati Ghafir, dalam surah Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunzira yaumat talaq. Itu potongan di ayat yang agak panjang ya kayaknya itu. Karena mestinya tidak langsung kemari.
Ya, ayatnya itu di ayat 15 ya. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب liyunzira yaumat talaq, agar Allah memberikan peringatan yaumat talaqi, pada hari pertemuan. Ya, asalnya yaumat talaqi ada ya. Tapi ini apa rahasianya? Ya-nya itu dibuang. Dhamir mutakallim wahid. Itu tuh yang akan jadi pertanyaan. Ya, meskipun jawabannya pasti klasik ya. Jawaban Fadil Saleh Samarra'i pasti tidak akan berubah. Ya, karena itu sudah menjadi kaidah. Ya, nanti kita akan bahas ya. Tapi ini ayat nih ya, ini potongan ya dari ini ya ayatnya ya. Rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat. Allah itu maha tinggi derajatnya. Dzul arsy, yang memiliki arasy. Saya sih cenderung memaknai rafi'ud darajat itu yang mengangkat derajat-derajat. Jadi bukan yang maha tinggi derajatnya. Ya. Ini darajat ini panjang, ada alif ta ya. Rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat-derajat. Ya, Dzul arsy, yang memiliki arasy. Yulqir ruha, ialah yang melemparkan ruh. Ya. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha, ialah yang melemparkan ruh. Illam yakun ala al-maktab fa fi al-khizanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللون بنفسجي. Yulqir ruha, maksudnya yulqi itu melemparkan atau mengutus ya. Yulqir ruha, ia mengutus ar-ruh, mengutus Jibril ya. Min amrihi, dengan perintahnya. Ala man yasha'u min ibadihi, kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ya. Liyunzira yaumat talaqi, liyunzira, agar ia memperingatkan, mengingatkan. Ya, ia ini rasul ya,
Mengingatkan siapa? Mengingatkan manusia yaumat talaq, pada hari pertemuan. Ya. Yaumahum barizuna. Yauma yaitu pada hari hum, di mana mereka barizuna. Bariz itu artinya muncul, ya. Ya, keluar dari kuburan. La yakhfa ala Allahi minhum syai'un. Jadi hari pertemuan itu adalah hari di mana mereka bangkit, ya, dari kuburan. Ya, kata baris juga ini mengisyaratkan bahwa itu ya benar-benar, ya, keluar dari kuburan, dari alam kubur seperti tumbuh-tumbuhan. La yakhfa, tidak tersembunyi, alallahi, bagi Allah, minhum, dari mereka, syai'un, sedikit pun, sesuatu pun, tidak ada yang tersembunyi. Ya. Bahkan semuanya diuji oleh Allah. Dan yang paling menakutkan adalah ketika hati kita diuji. Rahasia-rahasia yang kita pendam, yang kita simpan, besok diuji oleh Allah. Yang paling memalukan adalah apabila isi hati kita dibentangkan, dilihat. Kita akan malu sendiri, dan lebih malu apabila semua manusia melihat isi hati kita. Karena Allah mengatakan yauma tublas sarair. Ya, akan ada hari di mana semua rahasia diuji. Ya, fama lahum min quwwati wala nasir. Fama lahum min quwwati wala nasir. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada penolong, ya, bagi siapapun yang dilandrat, diadili, diinterogasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dibeberkan isinya. Wah, ini yang sangat menakutkan. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ya, sedikit pun dari mereka itu, enggak ada yang tersembunyi. Semuanya terlihat. Ya. Dan ini adalah bagian Allah. Ini domain Allah sama sekali, ya, isi hati kita, semua perbuatan kita. Ya, kalau kita menghukumi dari yang terlihat, ya, semua rahasia hati diserahkan kepada Allah, supaya kita tidak menilai isi hati orang, karena kita tidak tahu, Allah yang tahu. Nah, karena Allah yang tahu, itu yang harus kita jaga betul, ya, sebagai sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara hati kita, isi hati kita itu akan didengar, ya, selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, ya, rintihan hati kita, ya, kebencian yang ada dalam hati kita, cinta dan seterusnya, ada semua dalam hati kita. Rencana baik, rencana buruk ada di dalam hati kita. Allah tahu itu. Ya. Nah, maka sebaik-baik hati apabila hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai waktu habis kita tidak berzikir. Ya, terus kita berzikir kepada Allah. Terus kita memohon. Terus kita beramal saleh karena Allah. Ya. Supaya apapun, itu semangatnya, ya. Supaya apapun yang besok dibuka, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan minta terus kepada Allah, ya, agar dosa-dosa kita dihapus, ya, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan, agar kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan taatnya, ya, diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat kepadanya.
Nah, pada hari manusia dibangkitkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang lain kita sudah lewati ya. Bahwa ketika manusia dibangkitkan, semuanya bergegas menuju Tuhan yang dulu mereka sembah. Yang menyembah berhala bergegas menuju berhala. Ya. Mereka akan tagih. Ya, perbuatan-perbuatan mereka dari Tuhan mereka mana? Balasan dari perbuatan baik mereka itu. Karena mereka membutuhkan itu untuk kebahagiaan akhirat mereka. Ya. Yang menyembah Allah lari kepada Allah. Kita semua menginginkan agar Allah mengasihi kita. Ya. Itu yang Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berjuang menuju Tuhanmu dengan perjuangan yang tidak main-main. Famulaqih, maka kalian pasti akan menjumpainya. Ya. Artinya apa? Artinya hidup itu penuh perjuangan. Ya. Orang kalau hidup pasti akan mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidup itu tanda bahwa dia sedang berproses menuju Tuhan, menuju Allah. Ya. Pintunya adalah kematian. Nanti setelah mati baru ya. Yang tadinya tidak ingat menjadi ingat, yang tadinya tidak beriman menjadi beriman. Tidak sadar jadi sadar. Baik. Saat itu manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua rahasia dibuka. Ya, tidak ada satupun yang memakai sehelai kain. Semuanya menghadap Allah dengan bertelanjang bulat. Itulah manusia. Ya. Memang waktu dikeluarkan juga nggak pakai kain kan. Saat itulah Allah katakan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Waktu di dunia manusia pada jadi raja, raja besar, raja kecil. Dikasih kekuasaan oleh Allah. Ada yang amanah, ada yang khianat. Pada hari itu Allah katakan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahi, milik Allah. Al-Wahid yang esa. Al-Qahhar yang maha mengalahkan. Tidak ada yang mengalahkan Allah. Raja-raja diraja yang waktu di dunia berkuasa. Yang segala ucapannya haruslah diikuti. Yang segala ucapannya mestilah dilaksanakan. Ya, semuanya tertunduk. Ya, semuanya ditanya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Lillah, milik Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Yang esa, yang maha mengalahkan. Saat itu tidak ada raja. Saat itu tidak ada rakyat. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang menyerah. Dengan hati yang salim. Hati yang selamat. Semoga Allah berikan kepada kita anugerah yang besar. Agar kita besok menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya, dari akidah yang tercela. Dari akidah yang rusak.
Allah katakan, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 89. Ayat dari ayat 87 Allah mengatakan dari ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Akan ada hari di mana harta anak-anak tidak ada gunanya. Tidak berguna. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang menyerah. Hati yang selamat, hati yang bersih ya. Hati yang bersih dari salim sih artinya sehat ya, hatinya bersih. Ya, dilihat hatinya bagus. Ya, kata-katanya semuanya bagus. Al-yawma pada hari ini tujza kullu nafsin bima kasabat. Tujza dibalas kullu nafsin masing-masing orang ya bima kasabat sesuai dengan apa yang ia usahakan. Ya. Kenapa sih kasabat pakainya ya? Karena manusia bekerja itu dalam rangka usaha. Usaha apa? Usaha untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan hidupnya supaya bisa bertahan dan ya. Kenapa kasabat? Ya, karena apa? Karena apa yang ia lakukan adalah usaha untuk menyambung nyawanya, menyambung ruhnya. Wajata kita ya. La zulmal yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Ya, waktu di dunia sih waduh ya. Mereka yang mau menguasai tanah bikin tim ya. Bikin tim hukum ya, supaya kalau dia mau merampas tanah orang ya, dibikin sengketanya. Nah, semua yang menyelesaikan sengketa itu adalah hakim-hakim yang tim mereka sendiri. Ya, akhirnya yang pemilik asli menjadi kalah, pemilik palsu menjadi menang. Ya, zaman sekarang seperti itu. Ya. Setelah itu bagi-bagi duit, ya duit segepok-segepok dilempar-lempar ya, dibagi-bagi. Zalim. Kezaliman luar biasa. Ya, waktu hidup, wah, di akhirat tidak ada la zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Ya. Hebatnya nih ya, Al-Qur'an ya, ketika mengatakan la zulmal yaum, didahului limanil mulkul yaum. Punya siapakah? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Ya, karena yang biasanya pada zalim itu para penguasa. Nah, Allah katakan la zulmal yaum, pada hari ini tidak ada kezaliman. Para penguasa yang pada hari ini zalim, besok kalian diadili. Ya, tidak ada raja, tidak ada rakyat, semuanya adalah hamba. Ya, la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Harta
tidak berguna di hadapan Allah. Ya. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari kezaliman. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat sekali hisabnya, perhitungannya, dihitung ya. Tidak ada yang tidak dihitung, tidak ada yang tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh kita tuh besok tuh ditanya-tanya seperti itu. Ya. Itu bocoran ya. Bocoran akan apa yang bakalnya terjadi setelah kematian kita. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya silakan. Ya, yang mau kufur silakan. Ya, masing-masing manusia berhak untuk memilih perbuatannya. Dan atas pilihan-pilihannya itulah manusia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa ini pokok bahasanya pada pagi ini? Ya, rupanya pokok bahasanya satu kata saja, at-talaqi. Kenapa tidak pakai ya? Kenapa bukan at-talaqi? Mamas. Dzakal itar laisa fihi ayyu aib. Rubama Yusuf في الإطار لا ليس هناك عيب ليس هناك عيب فقط أحسن أنت تحملها إلى صبر أو تمشي بها في الليل لا بس إذا توفر لنا المال ندفع الضريبة هذا أحسن من أن توضع هنا دون أي جدوى Jadi ini ya at-talaqi, kenapa tidak pakai ya? Mestinya at-talaqi. Gitu ya. Ya. Kayak kemarin apa kemarin tuh? Ya. Kemarin tuh yang kita bicarakan ibadi. Kemarin kan ibadi sama ibadi. Ya. Fabashir ibadi sama ibadi fadkhuli fi ibadi. Ya, sama aja. Ya, jawabannya tidak akan bergeser karena beliau sudah bikin kaidah ya. Sudah beliau tulis di kitabnya Balaghatul Kalimah fi Ta'biril Qur'ani. Ya, jadi setiap lafaz dengan ya yang ya mutakallim yang dibuang itu beliau taruh semua itu dibahas ya dalam satu tema khusus. Ya, hadful ya. Baik. Apa katanya? Termasuk satu hal yang sudah lumrah ya dalam redaksi di dalam Al-Quran, bahwa apabila kejadiannya itu tidak sempurna, maksudnya sebuah kejadian atau sebuah momen yang tidak sempurna, maka maksudnya tidak sempurna itu apa ya? Maksudnya kejadiannya tidak penuh, ya maka akan ada huruf yang dibuang. Tapi kalau ada dua kejadian, yang satunya lebih panjang daripada yang lainnya, maka atau kejadiannya itu lebih banyak daripada yang lainnya, maka yang kejadiannya lebih sedikit itu akan dibuang salah satu hurufnya. Ya. Jadi itu sudah merupakan kaidah ya. Ini kaidah
Saya sih melihatnya ini baru ya. Jadi gini ya. Nah, jadi yang jadi masalah itu masalah kejadian ya. Jadi ada satu kejadian. Apabila dia tidak sempurna, ya, jika tidak sempurna, maka salah satu hurufnya akan terbuang. Ya. Yang kedua, jika ada dua kejadian yang satu lebih panjang dari lainnya, maka yang lebih pendek salah satu hurufnya dibuang. Jadi melihat seperti itu ya. Jadi kalau ada dua kejadian, salah satunya lebih panjang, maka yang kejadian yang pendek ini akan ada satu huruf yang dibuang. Ya, sudah menjadi ciri menurut Fadil As-Samarrai. Nah, dalam kitabnya mana? Dalam kitabnya Balaghatul Kalimah fit Ta'biril Qur'ani. Nah, ini beliau sudah kasih contoh ya, seperti istata'u. Dengan istata'u. Beda-beda ini cara penulisannya. Yang ini ada alif, ini tidak ada alif. Ya, tanazzalu, yang ini tatanazzalu, taknya dibuang ya. Tawaffahum, tatawaffahum. Ya, itu dua kata yang sama asalnya, tatawaffahum. Nah, tapi kenapa ini di sini tawaffahum dan yang lainnya? Tapi cirinya seperti itu ya. Kaidahnya seperti tadi. Baik, sekarang ya. Yang jadi bahasan kan yaumat talaq, liyunzira yaumat talaq. Ya, agar Rasul itu mengingatkan manusia pada hari at-talaqi. Ya, hari pertemuan. Ya, kapan itu hari kiamat? Kenapa itu yaknya dibuang? Ya, Fadil Samarrai mengatakan ini memang cirinya Quran seperti itu ya. Jadi pertemuan itu ada dua, pertemuan di dunia, pertemuan di akhirat. Pertemuan di dunia panjang. Jadi pakai ya dia karena dia panjang. Pertemuan di akhirat pendek, yaknya dibuang. Jadi yang ini hurufnya pendek untuk menunjukkan ya lafaz ini hurufnya dibuang salah satunya dan tetap maknanya tidak berubah. Ya, tapi ini sebagai kode ya, sebagai sandi ya, sebagai kode bahwa kejadiannya pendek. Ya, jadi kalau di dunia itu pertemuan itu ngobrol bisa berjam-jam. Ya. Bertahun-tahun, setiap hari. Ya. Tapi di akhirat tidak seperti itu. Ya, tidak ada di akhirat itu ya saat pertemuan dengan Allah, saat diadili itu, kamu ya terus aku kangen, aku rindu, berpelukan, nggak ada. Ya tidak seperti di dunia lah. Ya. Tidak ada ngobrol sesama. Kamu bagaimana waktu di dunia? Nggak ada. Saat itu ya, nggak ada.
Nggak ada, semuanya ya, semuanya sibuk ya, dengan keadaannya masing-masing. Ya, semuanya sibuk mempersiapkan jawaban apabila ditanya. Semuanya merasa takut, tertunduk. Ya. Merasa malu. Ya, takut luar biasa di hadapan Allah. Ya, tidak ada yang berani bicara. Di hadapan Allah, Jibril pun tidak berani bicara. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat berdiri berbaris di hadapan Allah. La yatakallamun, mereka tidak berani berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang Allah izinkan. Jibril saja tidak berani bicara. Para malaikat tidak berani bicara, mereka tidak punya dosa. Takut kepada Allah. Ya, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kalau di dunia ya kita lama tidak bertemu, terus begitu ketemu kita ngobrol ya. Begitu kan? Melepaskan rindu, berpelukan dan sebagainya. Tapi besok di akhirat ya, di hari kiamat itu kita sudah lama tidak bertemu. Begitu dibangkitkan, ketemu, hari itu disebutnya Yaumul Firaril Akbar. Hari pelarian yang besar. Ya, semuanya lari. Pada hari kiamat ini ya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Semuanya tersadar. Beliau katakan ini, beliau bawakan surah Abasa ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya, pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya, kawannya, ya, istrinya, anak-anaknya, likulli imri'in, dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya, masing-masing orang di antara mereka pada hari itu ya, memiliki urusan yang Mamas diantar siapa? Ya, masing-masing sibuk ya dengan urusannya. Tidak ada yang bertanya kepada kawannya, bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Sedang Allah mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Ya, seorang kawan dekat, kawan hangat tidak bertanya kepada kawannya lagi. Tidak ada bertanya, tidak ada saling bertanya. Ya. Keluarga dekat tidak bertanya kepada keluarganya. Ya, bagaimana dengan yang jauh? Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Ya, apabila trompet sudah ditiup, maka tidak ada yang namanya nasab-nasab di antara mereka itu. Pada hari itu ya masing-masing sibuk dengan urusannya. Ya, masing-masing ingin selamat. Ya.
Baru dia kasih kesimpulannya. Dia katakan, wa min hadza yatabayyanu anna talaqiya yaumal qiyamati laysa kama fid dunya min haitsu bathil masyaa'ir. Ya. Dari ayat-ayat yang dipaparkan tadi jelas ya bahwa pertemuan di hari kiamat tidak seperti di dunia. Ya, dari sisi apa? Dari sisi mengungkapkan perasaan, mendengarkan kata-kata, ya, dari sisi panjangnya pertemuan di antara mereka. Ya, yang ada adalah masing-masing menyelamatkan dirinya. Ya, bapak lari dari anaknya, seorang laki-laki lari dari istrinya, anak lari dari bapaknya. Tanpa ada saling bertanya. Masing-masing sibuk ya dengan urusannya. Sampai akhirnya Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Sampai akhirnya masing-masing manusia dibalas ya sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan usahanya. Jadi dia katakan ini ya, ini hurufnya dibuang itu untuk menunjukkan ya bahwa kejadian saat itu tidak seperti kejadian yang ada di dunia yang panjang dan seterusnya. Ya. Faqtata min al-hadathi liyadulla ala annahu laysa hadathan muktabila yajri fihi ma yajri ma'al mutalaqina fi dunya. Ya, itu ya. Jadi terus yang kedua ini berkenaan dengan hadful fawasil. Ya, berkenaan dengan hadaf li fawasilil ayat. Ya. Jadi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan urusan akhir ayat. Ya, akhir ayatnya semuanya i ya, tidak ada ya. I semua. Ya. Jadi waliyunzira yawmat talaqi itu tidak cocok dengan lillahil wahidil qahhar sari'ul hisab. Kalau yawmat talaq wahidil qahhar hisab ya, itu masalah bunyi di akhir kata urusan sastra ya. Itu yang disampaikan pada bahasan nomor 80. Insyaallah bahasan yang berikutnya di surah Asy-Syura ayat 30. Saya kira itu Bu Nini, Bapak Ibu. Silakan. Barangkali ada yang mau mengomentari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpesona sekali Pak Ustadz. Ya, luar biasa Al-Quran ya. Luar biasa banget. Jadi tidak ada yaitu untuk penjelasan hari kiamat dan dunia itu beda ya Pak Ustadz ya, beda. Saya juga banyak sekali di Al-Quran yang masih menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa akhir-akhir surat itu sama, kenapa beda gitu kan. Itu masih tanda tanya. Nah, satu-satu terkuak melalui asilah bayannya ini gitu. Yeah. Masya Allah. Pertanyaan saya ini Pak Ustadz, di yaumat talaqi, di hari akhir nanti,
bagaimana kita dibangkitkan, berdasarkan golongan apa kita dikelompokkan di sana Pak Ustadz, dan apakah pertanyaannya sama atau beda-beda untuk orang yang dosa, tingkat dosanya beda gitu. Makasih Pak Ustadz itu. Sama. Ya, kita sih maunya tidak ditanya ya Bu. Iya, maunya itu Pak Ustadz. Ya, kita nih maunya masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa azab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man husiba udziba. Siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Lalu Aisyah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ya, maka siapa yang memperoleh kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu dihisab katanya. Ya, orang yang masuk surga dihisab juga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bukan itu yang dimaksud. Hisaban yasira, hisab yang mudah itu, ya, dia tidak ditanya-tanya. Tidak ada ditanya. Ya. Mana hisab yang mudah itu? Ya, dia terima kitab sucinya dengan tangan kanannya. Itu hisab yang mudah. Ya, kita sih maunya tidak ditanya ya Bu ya. Aduh, kalau ditanya takutlah. Aduh, nggak mampu jawabnya. Banyak dosa. Ya Bu. Banyak dosa lah. Nggak ngerti kalau ditanya di dunia saja susah jawabnya. Iya Pak Ustadz. Ya, aduh. Ya, pastilah Allah adil ya. Pastilah Allah adil. Orang yang baik, orang yang jahat, orang beriman, orang yang kafir, ya masing-masing akan memperoleh apa yang pernah Allah janjikan kepadanya. Ya. Nah, seperti dalam surah itu, dalam surah Al-A'raf yang kemarin kita baca ya. Ayat berapa kemarin kita baca surah Al-A'raf? 33 sampai 49 kali ya Pak Ustadz? 33 ya. Sampai 49 ya, atau jadi dalam surah Al-A'raf itu 38. Oh, ya, 38. Di ayat 44-nya itu ya. Di ayat 44-nya, ini saya buka ya. Di ayat 44-nya, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ya. Penghuni-penghuni surga memanggil-manggil para penghuni neraka. Ya. Mereka berseru, Angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kalian yang ada di neraka ya, kita alhamdulillah kita telah memperoleh apa yang pernah Allah janjikan kepada kita. Ya, benar-benar kita peroleh. Apa itu janji Allah? Janji Allah itu wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ya. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan seterusnya. Dalam surah Taubah ya. Allah berjanji. Allah menjanjikan buat orang-orang yang beriman baik laki maupun perempuan dengan surga. Surga Aden yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Ya. Bagi mereka apapun buah-buahan yang mereka inginkan ada di dalam surga itu. Mereka diberi tempat-tempat tinggal yang thayyibah. Dan keridhaan Allah lebih besar dari semua kenikmatan yang ada di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah. Ya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, penghuni neraka, apakah kalian juga menjumpai apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Ya. Apakah benar-benar ya kalian juga memperoleh janji, memperoleh apa yang pernah Allah janjikan
buat kalian? Mereka mengatakan qalu na'am, mereka mengatakan ya. Fa'adzana muadzinun, lalu ya, diumumkanlah, berserulah seorang penyeru, bainahum di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi yang kita inginkan sih ya seperti tadi ya. Kita maunya sih besok kita tidak ditanya ya. Cukup dengan kitab dipegang ya, dengan tangan kanan kita itu sudah pasti masuk surga. Ya, tapi masing-masing akan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau di dalam Al-Quran itu ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Ya, adapun orang yang diberi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kanannya. Fayaqulu, lalu dia katakan, ha'umoy, iqra'u kitabiyah, baca buku saya. Dia sendiri belum baca. Dia dapat dengan tangan kanan, dia kata, baca buku saya, woy. Ya, histeris dia. Dia sendiri belum baca. Kenapa dia yakin masuk surga? Karena itu sudah janji Allah. Lalu dia katakan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya waktu di dunia mengira bahwa saya bakal dihisab, ternyata tidak dihisab, cukup nih dengan buku. Itu tuh mau kita ya. Nah, orang yang khawatir dihisab besok di akhirat pasti akan berhati-hati ya dalam menjalankan hidup ini. Ada salah, cepat-cepat ya bertobat, memperbaiki kesalahannya. Itu tuh ya. Memang sopan santunnya harus seperti itu. Tapi kalau orang yang pikirannya ngeres ya, pengennya nipu terus. Ya. Saya nggak ngerti ya. Ini zamannya kita ini sedih dengan bansos di Garong ya, muncul tiba-tiba ya umat Islam disuruh pada wakaf kepada pemerintah. Ini nanti kita akan khawatir juga dirampok juga itu. Ya, bukan ditenangkan dulu ya, perlihatkan hukumnya yang adil, rakyat akan bantu. Duh. Saya kira itu Bu ya, kita siapkan saja diri kita, terus saja minta kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Ya, pertanyaannya seperti apa ya kita nggak tahu pertanyaannya seperti apa, tapi perbuatan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hadisnya tentang itu. Ya, tadi sisi yang saya bawakan itu harapan ya. Harapan kita tidak dihisab. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Itu kaidah umumnya seperti itu. Ada yang dihisab tapi tidak disiksa. Ya, seperti hadis tentang bitaqah, hadisul bitaqah. Dihisab dia. Fulan, sampai siap ya Allah. Ini kitab catatan amal kamu. Digelar 99 kitab catatan amal. Merah semua, nggak ada yang benar. Terus dia katakan, coba periksa. Lalu dia katakan, ya Allah, ini malaikat ini mencatat, nggak ada yang keliru, ini semuanya tercatat. Ya, per menit, per detik ada catatannya, dikasih nomor-nomor. Ya, Al-Quran mengatakan, kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Kalla inna kitabal abrari la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun.
kitabun marqum. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang durjana ada punya kitab catatannya namanya sijin. Ya. Orang-orang yang saleh ada kitab catatannya namanya kitab catatan iliyin, ya golongan iliyin, orang-orang yang diangkat derajatnya yang tinggi. Tapi masing-masing itu Allah katakan kitabun marqum. Ya, catatannya ada di kitab yang dikasih nomor. Ada nomor-nomornya, nggak bakal keliru. Nah, itu tuh ya. Jadi dia katakan, ya Allah, ini memang ya malaikat ini mencatati semuanya sempurna. Lalu Allah katakan, apakah kamu tidak punya amal yang baik? Dia katanya, Allah, nggak ada, saya nggak punya amal yang baik. Dia jujur di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, ini kamu ada satu, dikasih kartu. Ya. Lalu dia katanya, ya Allah, apa gunanya nih kartu nih? Apa harganya kartu dibanding buku yang besar-besar? Lalu diperintahkan kepada malaikat untuk menimbangnya. Begitu ditimbang, kartu itu lebih berat ya, daripada kitab catatan amal tadi. Ya, maka diampuni dosa-dosa dia. Ya, langsung masuk ke dalam surga. Nggak pakai masuk neraka. Itu perkecualian ya. Tuh, tapi pelajarannya jelas ya. Tuh, kartu itu kan tulisannya la ilaha illallah, tauhid. Ya, jadi kita jangan pernah syirik. Ya. Terus yang kedua, mesti jujur di hadapan Allah. Jangan merasa baik. Ya, paling bagus di hadapan Allah itu merasa berbuat zalim. Ya Allah, inni zalamtu katsiran, zalamtu zulman katsiran. Ya Allah, saya ini sudah berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, mohon kami diampuni ya Allah. Ya, banyak-banyak kita sujud minta ampun kepada Allah. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kullahu semuanya. Ya, diqqahu wa jullahu. Ya. Baik yang kecil maupun yang besar. Ala niyatahu wa sirrahu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Terus saja minta ya supaya kita bersih. Saya kira itu Bu anak ya. Ya, syukran Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bita. Mau tanya aja ini Ustadz, bedanya hisab yasiro dengan bighairi hisab. Dan siapa yang termasuk pada keduanya itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau hisab yasiro dengan bighairi hisab itu sama saja itu. Hisab yasiro artinya dia dihisab dengan catatan amal sudah. Catatan amalnya sudah dia pegang di tangannya itu, nggak bakal ditanya. Langsung dikasih rapotnya, Bu. Iya. Rapotnya langsung. Itu hisab yasiro itu. Itu bighairi hisab itu. Ya, jadi hisab yasiro sama dengan bighairi hisab. Ya, ya, tidak dihisab. Tapi yang bighairi hisab itu ya dalam Al-Quran itu tentang ini ya, tentang balasan Allah ya, bighairi hisab itu. Ya, bighairi hisab. Tentang balasan Allah kepada untuk orang-orang yang sabar ya. Baik. Jadi setiap manusia pasti dapat ya itu Ustadz ya, catatannya. Ya. Termasuk Rasul, termasuk semuanya ya. Ya. Jadi yang bighairi hisab itu ya, seperti misalnya Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitung. Ya. Terus wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Allah dan memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki, kepada orang yang Engkau kehendaki tanpa hitung-hitung. Terus innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu kalimat bighairi hisab dalam Al-Qur'an itu ya. Ya. Jadi terus wallahu yarzuqu man
hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab. Ya. Terus innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanyalah orang-orang yang bersabar saja yang pahalanya Allah penuhi tanpa hitung-hitung. Ya, terus ada ya faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Yurzaquna fiha, mereka diberi rizki, diberi anugerah di dalam surga itu. Bi ghairi hisab, tanpa hitung-hitung. Tuh, jadi beda dengan hisaban yasira itu. Jadi tadi yang kalau bi ghairi hisab itu tentang balasan. Bi ghairi hisab itu. Ya, berbeda dengan apa tadi hisaban yasira, hisab yang sedikit. Ya. Tuh. Ya, yang hisaban yasira itu kita lihat dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan man husiba udziba, siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Maka makna hisaban yasira itu adalah orang yang hisabnya hanya dengan memperoleh kitab catatan amal dengan tangan kanan. Itu pasti sudah langsung hasil. Ini mau dapat kitab catatan, mau dapat buku rapot, ditanya-tanya dulu. Kalau yang ini enggak langsung dia dapat. Ya, jadi sepertinya banyak sekali keadaan-keadaan yang berbeda-beda ya di akhirat itu. Ya, kita maunya yang tadi ya, yang hisab yasira, Ibu. Saya pikir di luar hisab. Ya Allah. Nah. Baik Ustaz. Ya, itu deh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini dengan kata at-talaq yang saya tahu ada, yang saya tahu saya ingat ya. Ada dua lagi yang saya ingat tuh mulaqi itu di surat Insyiqaq dan Jumu'ah. Dua-duanya mulaqikum di Jumu'ah dan mulaqi di famulaqi di Insyiqaq itu kan dua-duanya pakai ya. Kemudian ini tidak pakai ya yang di sini. Kemudian di contoh ini kan tidak ada surat lain pembanding. Nah, apa yang diajarin sama Syekh Fadil, ini kaidah tata bahasa, apa kaidah sastra bahasa, karena berlaku juga seandainya yang dimulaki atau mulakikum, kalau dia berhenti di akhir ayat, apakah hilang juga ianya nantinya? Padahal di situ memang mulakikum ada kumnya, ada iya-nya, itu apa berlaku kaidah iya-nya di situ sebagai apa yang diceritakan yang di dalam sekarang ini diceritakan Pak Syekh Fadil di dua tempat itu. Jadi saya ingin membedakan antara sastra atau kaidah tata bahasa yang sudah baku gitu. Jadi berlaku di semua tempat, tidak hanya di surat yang diceritakan di dalam Syekh Fadil ini. Kira-kira ketangkap nggak Pak Ustadz? Iya, ketangkap. Ketangkap, Mas. Syukron Pak Ustadz. Jadi kalau at-talaqi satu-satunya, at-talaqi asalnya at-talaqi. Ya. Dibuang ya-nya ini dalam bahasa itu sudah biasa ya. Seperti Robbi jadi Robbi. Ya. Tapi yang at-talaqi ini kejadian ya. Tuh. Tidak ada pembandingnya di dalam ayat-ayat yang lain. Pembandingnya adalah hadas. Pembandingnya adalah hadasun. Ya, hadasun itu apa? Kejadian. Ya, kejadiannya ini di hari kiamat ya. Tuh. Jadi kejadian apa ini? Kejadian yaumat talaq, hari pertemuan. Hari pertemuan. Ada di dunia, ada di akhirat. Di dunia orang bisa ngobrol, di akhirat tidak. Di dunia orang bisa berpanjang-panjang ngobrol, bertukar pikiran, bertukar tukar perasaan dan seterusnya. Ya, di akhirat tidak. Ya. Nah, untuk hikmah ini ya dibuang.
Apakah ini berlaku untuk semua? Berlaku untuk semua. Ya, Syekh Fadil As-Samarra'i sudah rincikan itu ya di dalam kitabnya ya, dalam kitabnya Balaghatul apa tadi dalam kitabnya itu Balaghatul Kalimah fi Ta'biril Qur'ani. Ya. Itu semua ya, itu kaidah sudah merupakan kaidah baku. Ya. Nah, sekarang apa dengan famulaqi dengan mulaqikum? Ya, ini berbeda ya. Kalau famulaqi beda kasusnya dengan at-talaqi. Ya, meskipun ini kejadiannya di akhirat. Ya. Bedanya di mana ya? Bedanya di ya-nya ya. Macam ya-nya ini, ya ini adalah ya mutakallim, ya orang pertama tunggal, ya laki-laki. Karena dalam bahasa Arab itu mengenal tunggal, ganda, jamak, ya laki-laki, perempuan, ya orang pertama, kedua, ketiga. Itu kayak sekarang ya. Jadi kalau talaqi ya-nya ini ya orang pertama tunggal laki-laki atau talaqi. Maaf ya, salah saya nih. Salah ya, ini bukan. Jadi gini, saya terbawa di ibadi ya. Kalau waktu ibadi ya, maaf, ibadi sama ibadi. Ya, ini ya beda. Memang kalau ini asalnya laqiya, ya, asalnya laqiya. Ya-nya ya asli ini ya. Jadi mestinya at-talaqi, ya-nya tidak dibuang. Ya, tapi membuang ya di akhir, ya mati di akhir dalam bahasa Arab itu biasa. Rabbi sama Rabbi. Ya, apapun bentuk ya-nya ya, baik ya ini mutakallim maupun ya asli. Nah, sekarang apa bedanya dengan, maaf ya, tadi saya ada keliru, saya terbawa di ibadi. Bedanya dengan mulaqikum, mulaqi. Ya. Ini asalnya mulaqina. Ya, asalnya mulaqina. Yang dibuang itu nunnya. Kenapa dibuang nunnya? Karena dia disandarkan pada dhamir. Ya, misalnya ya mu'minuna, bukan. Kalau ini masih pakai bi. Misalnya apa ya? Misalnya kata banyak sih dalam bahasa Arab itu. Misalnya ya, kata mudarrisuna. Ya, mudarrisuna atau saya pakai mudarrisina aja ya. Mudarrisina. Ya, mudarrisina. Mudarrisina artinya para pengajar. Misalnya para pengajar kalian kan hum ya. Hum. Nunnya masih dibuang jadi mudarrisikum. Ya, jadi ya-nya berbeda dengan ya ini ya. Yang ini ya asli ya. Tuh, kalau ini ya jamak. Ya menunjukkan jamak. Ya, menunjukkan jamak, yang dibuang adalah nunnya. Ya, karena apa? Karena akan disandarkan kepada dhamir. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan kejadian. Nah, yang jadi bahasan Fadil Samarra'i itu adalah kejadian. Ya, tadi yang ditanyakan bisa nggak ya-nya dibuang? Tidak bisa, karena kalau dibuang maka kata-katanya bukan famulaqi. Ya, famulaqihi. Ya.
Berarti kalau dibuang ini mufrad. Ya, mufrad. Nah, yang diminta adalah jamak. Mufrad dengan jamak berbeda. Nah, ya, manusia itu kan jamak ya. Ya ayyuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Asalnya famulaqinahu. Asalnya gitu ya. Yang dibuang adalah nunnya karena mau disandarkan pada dhamir atau pada pada kata ganti. Gitu ya. Jadi kalau dibuang ya-nya nanti akan cacat. Akan cacatnya di mana? Akan cacatnya karena tidak ada kecocokan antara jamak dan mufrad. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ya laki harus dengan laki. Gitu ya. Mufrad dengan mufrad. Jamak dengan jamak. Perempuan dengan perempuan. Gitu dalam bahasa Arab ya harus cocok. Nggak mungkin ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nggak mungkin. Ya, pasti itu cacat, ya akan diketawakan. Saya kira itu Bu Lydia. Syukron Pak Ustadz, walaupun saya belum nangkap banget, tapi udah nambah banyak banget antara ya asli dengan ya yang melekat kepada ininya ya, kepada domirnya ya, maksudnya. Yeah. Ya Pak Ustadz, syukron Pak Ustadz, sedikit-sedikit Pak Ustadz, maklum. Jazakallah khair. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu. Iya, kalau di surat Al-Fajr itu sama ya mutakalim wahdah. Bukan. Wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Ya mutakalim bukan itu. Surat Al-Fajr. Wal fajri Wal fajr. Ya, ayat 3 dan 4-nya. Bukan. Bukan itu. Bukan ya mutakalim wahdah, wahid. Bukan. Syukran. Apa? Kalau pakai ya mutakalim wahid pasti tidak pakai al ya. Watri. Nggak boleh pakai al. Oh iya. Al itu makrifat ya Ustaz. Iya. Ya syukran. Silakan Bu. Bu Bihastuti. Ya, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkait dengan saya kalau mendengar Ustaz taujih tentang kiamat, saya suka lemes Ustaz. Lemes, kayak sendi-sendi lemes semua. Ya, apa artinya kita tetap berusaha ikhtiar. Walaupun memang artinya di Quran surat At-Taubah memang dijelaskan surat 105 ya Ustaz ya. Ya. Wa qul malu fasayarallahu amalakum rasul. Wa saturaduna ila alimul ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya memang kita ikhtiar. Tapi kadang-kadang ada rasa hopeless aja Ustaz, ada rasa apa ya? Aduh, apa bisa gitu ya? Nggak mau dihisap Ustaz. Saya inginnya nggak mau dihisap. Iya, Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi tapi melihat banyak di atas saya orang-orang solih yang luar biasa gitu. Apa saya nyampe sana ya? Gitu ya. Jadi walaupun kita tetap berdoa subhanaka in kuntum minaz zalimin. Iya. Cuma yang saya tanyakan Ustadz, apakah yang bisa menguatkan mungkin ya semangat untuk ibadahnya itu loh Ustadz. Kadang-kadang ya kok ini berlomba banget dengan orang-orang yang banyak yang begitu baik di atas sana gitu loh. Kemudian mereka berjuang luar biasa, tapi kita masih sepertinya stuck gitu loh. Ini saja gitu loh. Padahal usia udah setengah abad nih Ustadz. Seperti itu Ustadz. Jadi mungkin apa yang bisa menyemangati bagi kita tidak punya perasaan pasrah atau seperti tidak punya harapan gitu Ustadz, terkait dengan tausiah Rabbani yang
di dalam Al-Quran yang di Asilah Bayan ini luar biasa bagi saya, luar biasa. Seperti itu, banyak terbuka pikiran-pikiran saya. Itu saja Ustadz. Afwan. Ya. Begini ya, memang ya iri itu penting, ya. Ya, iri itu penting. Ya, tapi gini ya, saya akan kasih tema mungkin garis besarnya ya, iri. Iri itu tidak boleh ya, kecuali iri pada siapa nih? Iri pada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Ya. Berharta dan membelanjakan Allah. Membelanjakannya di jalan Allah. Terus iri kepada hakim yang memutuskan hukum dengan adil, hakim yang adil. Ya, ini kita boleh iri di sini. Oke. Terus yang kedua ya, kita ini melihat diri kita. Ya. Kenapa? Karena di dalam Islam semuanya dihargai sebagai pemimpin. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullukum ra'in. Ya, kullukum ra'in. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Ya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Jadi di dalam Islam itu semua dianggap sebagai pemimpin. Ya, semuanya dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya atau kepemimpinannya. Ya, seorang ustadz yang saya bandingkan karena saya ini ustadz ya. Seorang ustadz yang tidak punya kesibukan seperti saya ya. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban berbeda dengan mereka yang sibuk di parlemen, ya, sibuk dengan pesantrennya. Ada satu ustadz yang pesantrennya banyak sekali. Ya, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam mengelola dana umat, karena pesantren itu kan dana umat itu. Ya, bukan duit dia sendiri. Ya kan, ibu sumbang blek jadi pesantren, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, mengelola pesantrennya benar apa tidak? Gitu kan? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi gitu ya, kita melihat ya. Semua akan jadi sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang dikasih amanat sedikit pasti pertanggungjawabannya tidak seperti yang dikasih amanat banyak. Ya. Orang kaya itu amanat berbeda dengan orang yang miskin. Ya, pertanggungjawabannya tuh. Gitu ya, maka tidak boleh iri kita untuk hal-hal yang sifatnya materi, ya, jangan iri. Kita hanya boleh iri untuk 3 tadi ya. Kita hanya boleh iri untuk 3 orang tersebut. Ya, jadi kita sekarang karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, titipan Allah kepada kita, maka itu saja yang kita kelola ya. Itu kita kelola. Ya, diri kita, mata kita, telinga kita, otak kita, hati kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga, itu yang bakalnya kita akan diminta pertanggungjawabannya atas perilaku kita kepada mereka semua. Itu aja dikelola, ya, dikelola agar semuanya memperoleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu teorinya. Saya juga cuma bisa teori, Bu Rina.
Ya Ustadz, mohon doanya aja agar istiqomah. Ya. Terus kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Begitu ya. Jadi terus sebelum salam kita doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu zikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ya, supaya Allah bantu kita. Ya, karena kalau melihat kekuatan kita, mana kita punya kuat? Ya, maka kita membaca la haula wala quwata illa billah, itu pernyataan yang isinya doa, ya, supaya Allah berikan kita daya untuk taat, Allah kasih kekuatan kepada kita agar kita tidak berbuat maksiat. Begitu. Karena semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, Bu Nini. Ya. Ya, sudah Bu siap. Nini, Pak Ustadz, ada sedikit, Pak Ustadz. Iya, Bu. Bu Nini, mohon izin. Siap. Ini keluar dari tema, Pak Ustadz. Iya, Bu. Halo? Bu Ana? Oh ya, udah dengar ya? Iya, dengar. Penggunaan wakaf, Pak Ustadz, tolong di-remind lagi kita. Peruntukan wakaf itu menurut kita bagaimana sehubungan dengan yang dicanangkan itu? Terus terang aja, buat saya baru itu. Biasanya wakaf kita wakafkan sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Jadi wakaf uang itu boleh ya. Tapi peruntukannya ya untuk yang ada nilai pahala lah. Ya, sekarang ya wakaf tunai. Ibu wakaf berapa ya? Wakaf produktif itu. Wakaf produktif atau wakaf tunai ya. Ya. Wakaf tunai. Ya. Seperti kemarin ya pada wakaf untuk pengadaan Al-Qur'an. Ya. Wakafnya duit ya. Ibu kasih duit berapa? Ibu kasih duit 100 juta misalnya ya. Untuk apa ini? Untuk wakaf untuk wakaf pengadaan Al-Quran, akar kata ya. Oke, ini uang ini tidak akan hilang nih. Ya, jadi ada dua. Nanti ibu ini uang 100 juta, ini akan dibelikan Al-Quran akar kata sebanyak misalnya 1000 mushaf. Ya. Terus kalau sudah jadi 1000 mushaf, mushafnya disebarkan. Ini selesai. Tuh, menjadi mushaf. Tuh. Tapi ya, jadi berupa mushaf. Sudah dibelikan mushaf, itu wakaf. Ada lagi modelnya yang Bapak Ibu sudah serahkan ke saya ya. Ibu wakaf 100 juta ya. Ibu wakaf 100 juta. Setiap jadi akadnya setiap cetak minta 500 saja. 500 Quran. Ya. Udah besok sudah begitu habis dicetak lagi. Ya, begitu cetak lagi 500 dikeluarkan sebagai wakaf ibu. Cetak lagi keluarkan 500. Nah, ini yang wakaf ini terus-menerus ya. Yang ini wakaf hanya sekali saja. Sekarang misalnya ya sudah jadi mushafnya nih. Ibu beli untuk wakaf ya. Udah sekali wakaf itu. Ya. Jadi selama Al-Qur'an itu berguna, pahalanya terus mengalir. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tuh. Tapi yang wakaf dengan saya mereka ini yang 10 juta, 20 juta, 50 juta dan seterusnya ya. Nah, itu tidak seperti tidak putus begini. Setiap cetak akan dikeluarkan dari wakaf itu sebanyak yang disepakati. Ya, misalnya ada ya, saya Ustadz setiap cetak minta 500 untuk wakaf. Setiap cetak saya akan keluarkan 500. Saya akan berikan ke dia 500. Begitu ya. Itu wakaf tunai ya. Jadi maka kita untuk wakaf tuh melihat ya. Melihat beberapa sisi ya. Wakafnya wakaf tunai ya. Sekarang ya. Wakafnya wakaf tunai. Oke, Ibu berikan wakafnya kepada siapa? Ibu titipkan kepada misalnya saya ya, Solihin. Ya, Bu, ada wakaf tunai ini yang
minimal 25 tahun manfaatnya. Apa itu? Ini harganya nggak banyak. Harganya cuma 10 juta untuk pengadaan sumber air untuk Masjid X misalnya. Wah, 10 juta 25 tahun orang sholat wudhu dari ya biaya kecil cuma 10 juta tapi manfaatnya ya, nggak terhitung. Ya, jadi wakaf tunai atau wakaf uang itu boleh ya, yang penting kita tahu penuntukannya kemana. Saya kira itu, Bu. Bu Ana. Bu Ana. Bisa diterima Bu Ana? Putus dia. Ya, Terlempar. Pak Ustadz. Ya, maaf. Terima kasih, syukur terlempar. Pak Ustadz. Ya, jadi sekarang ya kita mau wakaf ke pemerintah misalnya. Kalau saya takut ya, kalau saya takut selama orang-orangnya itu masih dikuasai oleh naudzubillah min dzalik ya, lagi-lagi PDI itu ya. Meskipun boleh jadi di sini ada orang PDI, jangan marah sama saya. Nggak kira-kira zaman pandemi duitnya rakyat dimakan diempat ya. Nah, benar sudah duitnya itu. diambil tapi umat Islamnya digebukin ya Ustadz ya. Iya, udah umat Islamnya digebukin, duitnya mau diperes. Giliran Nah, duitnya dikeceng-kecengin, giliran gerakannya dicurigain mulu. Nah, benar-benar ya. Ya, udah kalau mau wakaf yang jelas saja ya. Masih banyak yang jelas ya Ustadz. Iya. Banyak, masih banyak lahan pesantren masih banyak. Ibu wakaf untuk ini ya, untuk apa namanya, buku panduan Granada segala, itu manfaatnya itu bukan 10-20 tahun. Ya, bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, karena dia manfaatnya ilmu pengetahuan. Ya, 100.000, 50.000. Ya, jangan sampai enggak. Enggak tahu nih Pak Farid sudah umumkan belum ya? Ya, karena kita punya cita-cita. Cita-cita kita itu bukan gedung yang tinggi. Cita-cita kita itu adalah terbentuknya manusia-manusia muslim yang faham akan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fokusnya adalah pembekalan dengan modalnya akhlak. Karena memang mesti fokusnya di akhlak kayak pembangunan itu. Sampai kapanpun mestinya pembangunan itu fokus pertamanya di akhlak, prioritasnya di akhlak. Ya. Buistu li utammima makarimal akhlak. Ya, benar itu dia. Ya, saya kira itu Bapak Ibu ya. Doakan Quran bentar lagi ya, Quran akar kata bentar lagi sudah bisa hadir di hadapan kita. Ya, saya kira tadinya dalam waktu cepat ya. Rupanya dicek lagi, wah banyak sekali yang harus diberesin. Berapa harganya Pak Ustadz? Ya, harganya 250 ya Bu ya. 250.000 itu apa namanya? Kita akan mendapatkan setiap akar kata diwarnai merah di situ. Ya, jadi mempermudah orang yang belajar bahasa Al-Quran. Ya, terus saya kapan Pak Ustadz adanya? Nggak sampai 1 bulan, mestinya nggak sampai 1 bulan lagi ya, karena sudah seminggu prosesnya. Bulan sebenarnya Ustaz tuh. Ya, kan katanya cuma sebulan prosesnya. Aku ada koreksi. Koreksi banyak. Nah, itu. Yang koreksi. Ya. Sampai titik bergeser sedikit masih diberesin. Ya. Bentuknya interaktif atau print out, Ustaz? Print out Pak, kalau interaktifnya kan sudah ada Pak. Oh iya. Interaktifnya Bapak masa sih belum buka? Yang interaktifnya ada di granadachannel.com/Quran. Ya, Pak Solihin. Iya. Ada ya. Terus yang program Android-nya masih belum selesai ya. Ya, yang di saya ini baru berapa persen ya, Bro. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, supaya bersamaan dengan Al-Quran diluncurkan. Yang program Android-nya.
Amin. Barakallah Ustaz. Ya, baik. Karena ini perjuangan nih harus mumpung masih hidup. Nggak tahu juga sampai kapan kita hidup ya. Syukron Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Habis waktunya Ustadz. Kalau habis nggak apa-apa. Ya, waktunya dua dikit aja, bukan dua dikit boleh, aja. boleh, Ustadz. boleh, silakan. Ya. Saya hanya nyambung saja Ustadz. Saya tertarik dengan Allah mahasibni hisaban yasiro tadi. Memang terus terang saja pemahaman kami atau tetap saya memang namanya mudah itu pasti dihisab, tapi bisa menjawab gitu Ustadz. Jadi lulus gitu. Tapi dengan penjelasan Ustadz tadi bahwa pertanyaan yang mudah itu adalah suatu hal yang ya pasti Masih ngaji. tidak itu bukan tidak dihisab lah seolah-olah begitu. Jadi saya betul-betul terbuka lebar mata gitu. Nah, kita selama ini ya katakanlah ya nomor 6 juga masih lulus kan gitu. 8 juga masih lulus, yang penting jangan 5 gitu. Dan itu jadi mudah dan kita bisa. Jadi terima kasih saya terutama melek dalam yang sudah setua ini baru melek sekarang Ustadz. Tapi saya tertarik dengan ini di dalam kan di Quran itu banyak doa hatam Quran bermacam-macam Ustaz. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada malah yang suka dilaguin oleh ibu. Maaf kalau saya katakan ibu-ibu yang suka sering melakukan hatam Quran awal-awalnya. Cuman yang saya tertarik ada satu Quran yang potongannya itu Allahumma hasibni hisaba yasiro gitu Ustaz. Terus di sana ada potongannya Allahumma al khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa al khairu ayami alqafi. Itu yang saya baca, ini aja yang saya katakan saya dawamkan gitu. Sebagai bagian dari doa saya gitu. Nah, cuman barangkali yang salahnya saya, kalau saya salah, itu saya gabungkan karena saya tidak tahu di mana letaknya, lalu saya ditambahkan dengan itu Allahumma hasibni hisaba yasiro itu tadi Ustaz. Nah, apakah itu tepat gitu antara potongan yang pertama tadi Allahumma ini khairu umri akhirahu wa khairu amali khatimahu wa khairu ayami alqafi Allahumma hasibni hisaba yasiro. Nah, ini mohon pencerahan Ustaz, apa ini di belakang apa di depan begitu? Atau dipisahkan saja atau bagaimana terserah bagaimana Ustaz bisa ini saya bisa tetap dawamkan katanya, tapi gimana letaknya yang tepat begitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Didoakan itu. Ya, jadi doa itu ya mestinya sih yang Rabbi hasibni hisaba yasiro itu di akhir ya. Oh, di akhir Ustaz. Ya, di akhir. Tapi makna Rabbi hasibni atau Allahumma hasibni hisaba yasiro itu ya secara bahasa ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah kan. Tapi hisab yang mudah itu pengertiannya Bapak dikasih buku catatan amal saja, itu enggak ditanya-tanya itu. Oh. Ya. Ayatnya kan jelas kan, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saya dulu mengira bahwa saya akan menemui hisab saya. Menjumpai hisab saya. Ternyata cuma dikasih buku aja. Itu yang disebut hisab yasira. Ya. Ketika Allah katakan fa amman man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Atau di situ fa amman man utiya kitabahu fayaqulu ha umqra'u kitabya. Ya, orang yang dikasih kitab dengan catatan dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, di ayat yang lain, siapa yang dikasih catatan amal dengan tangan kanannya, ia katakan, "Oi, baca kitab saya ini." Dia sendiri belum baca. Ya, karena pasti masuk surga. Itu yang disebut hisab yasira. Saya kira itu ya, Pak. Lalu kalau dengan doa Allahumma ini husnal khotimah,
a'udzubika min su'il khotimah itu di mana letaknya Ustaz? Ya, di mana saja itu boleh terpisah-pisah ya. Ya, boleh terpisah-pisah. Tapi kalau hasib ni hisab yasira itu bagus di akhir ya. Di akhir ya Ustaz. Bagus di akhir. Tapi misalnya taruh di awal boleh aja. Ya, boleh saja. Ya, kayak kita ya, misalnya selesai baca doa-doa di dalam sholat, ya sebelum salam, kita mau tambahkan dengan doa yang lain boleh ya. Oh, iya. Saya kira itu Bapak. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Yes, Bu Nini. Sudah? Habis ya, habis. Kelas. Coba saya cek di YouTube Ustaz. Sebentar. Di YouTube berapa orang, Bu? 10. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Hampir Ya, 70. 14 nih. Terakhir 14. Alhamdulillah. Iya. 72 berarti. Iya. Mana? Oh, enggak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ada komen aja dari Ibu Laila. Apa komennya? Dan jazakumullah khair Ustaz Solihin dan Tin. Alhamdulillah. Jadi paham. Sudah, itu saja. Yang lain tidak ada bertanya. Baiklah, Ustaz, terima kasih. Ya, ketinggalan saya. Itu yang ayat kemarin Pak Ustadz tuliskan apa itu? Iqra'u wartaki itu mohon ditulis atau saya pengen mengambil itu kalimat itu. Irtaki watako itu loh Pak Ustadz. Iya. Nanti di-share di itu ya Bu ya. Ya, di-share di grup ya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Iya. Itu Baik. saja. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Dan teman-teman semua terima kasih sudah hadir di Kalau kelas. mau nanya di grup lagi gitu. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir dan semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kita amalkan kepada yang lainnya yang belum paham ya. Insya Allah panjang Ustaz. Amin. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih Pak Ustaz. Semuanya sehat-sehat. Amin. Ibu juga semua sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ini Pak Fahri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman dan Ustaz Solihin Semoga Ustaz ini saya kunci ya. Terima kasih Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.